Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin memaparkan materi tentang fikih puasa. Puasa sudah kita ketahui untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalannya adalah ibadah puasa ini. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Artinya, siapa yang berpuasa satu hari karena jalillahi ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka jahannam sejauh perjalanan 100 tahun. Jadi memang puasa ini adalah mempunyai posisi yang khusus di dalam agama Islam. Baik, kalau kita lihat dari segi pembagian, ya, kalau dari segi hukum, puasa ini ada 4. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, bahkan sempat ada puasa yang diharamkan, dilarang dalam agama Islam. Kalau puasa yang wajib ini, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ulama fikih, ini ada 6 keadaan. Yang pertama, inilah yang akan kita laksanakan segenap kaum muslimin, itulah puasa bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa qadaan. Kalau ada ketertinggalannya di Ramadan yang lewat, maka wajib ia menggantinya, wajib ia mengqadanya, atau kita istilahkan dengan puasa qadaan. Ada juga puasa yang diwajibkan dalam agama, adalah namanya puasa kafarat, seperti kafarat akibat menudhihar istrinya. Artinya dia menyamakan anggota tubuh istrinya dengan mahramnya seperti ibunya, maka dia akan kena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa kafarat seperti ini adalah hukumnya wajib. Ada puasa saat haji dan umrah sebagai ganti dari sembelian dalam fidyah. Dan ada yang kelima, puasa di saat istisqa, yakni di saat meminta hujan, apabila diperintahkan oleh pemerintah. Misalnya ada kemarau panjang, kemudian pemerintah atau penguasa menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengadakan istisqa. Sudah kita rangkaian istisqa, yang paling bagusnya sebelum berangkat di hari hanya, maka seorang pemimpin memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Perintah puasa ini dalam istisqa, ini dalam hukum fikih dihukumi wajib. Kemudian ada yang keenam, itulah puasa nadar. Ini merupakan puasa yang wajib. Kalau puasa yang sunnah, ini macam-macam, dilihat dari waktunya. Ada puasa sunnah yang berulang setiap
pekan seperti Senin dan Kamis. Ada puasa sunnah yang kita temukan dia berulang setiap bulan. Ada namanya puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, dan ada puasa Ayyamus Sud, hari-hari hitam. Kalau puasa Ayyamul Bid yaitu setiap tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ini Ayyamul Bid, hari-hari putih di setiap bulan Hijriah, bukan Masehi, setiap hitungan bulan Hijriah. Dan kalau puasa Ayyamus Sud, hari-hari hitam, itu setiap tanggal 28, 29 dan tanggal 30 dalam hitungan kalender Hijriah. Ini puasa sunnah ini kita temukan setiap bulan. Dan ada kategori yang ketiga, puasa sunnah itu kita temukan tahunan, seperti puasa Arafah, puasa hari Ashura, puasa Tasu'a, puasa 6 Syawal. Ini kita temukan tiap tahun. Ini semuanya hukumnya sunnah. Dan karena kita tadi melihat pembagian ini dari versi hukumnya, ya, ada tadi wajib, ada sunnah, ada juga puasa itu hukumnya makruh, puasa yang makruh dilaksanakan, seperti puasa di hari Jumat sendiri tanpa disambung dengan hari Kamis atau hari Sabtu, atau puasa hari Sabtu tersendiri tanpa disambung hari sebelum dan setelah. Begitu juga puasa hari Ahad. Ini dimakruhkan hukumnya dalam pandangan hukum fikih. Bahkan ada puasa yang sempat hukumnya haram. Jangankan mendapat pahala, malah dia berdosa, haram. Ini ada dua kategori. Ada yang haram itu haram dia berpuasa tapi puasanya dihitung sah. Ada kategori yang kedua, puasanya yang haram itu sudah haram hukumnya dan tidak sah. Contoh puasa yang hukumnya haram tetapi sah dalam kacamata syariat, seperti puasa sunnah bagi seorang istri tanpa seizin suaminya. Ya, seorang istri yang masih ada suami, dia melakukan puasa sunnah tapi tidak ada restu, tidak ada izin dari suaminya. Puasanya itu sah dalam kacamata fikih, tapi dia berdosa, hukumnya haram. Karena mematuhi suami lebih tinggi daripada puasa sunnah. Ada puasa kategori yang kedua tadi haram dan tidak sah. Ini sudah jelas, seperti puasa di hari raya Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Adha, dan puasa di hari-hari tasyrik. Ya, itu tidak sah dan hukumnya haram. Inilah kalau kita lihat pembagian puasa versi hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang sempat haram. Baik, kalau kita lihat tadi pembagian sunnah cukup banyak sekali. Kenapa? Karena merujuk ke hadis yang tadi. Siapa yang puasa di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka jahanam, ya, sejauh perjalanan 100 tahun. Artinya saking jauhnya dari api neraka. Ini kita temukan dalam puasa. Dan yang paling menarik di dalam kumpulan hadis At-Targhib, ya, wa Tarhib yang disusun oleh Al-Mundhiri, termasuk kelebihan puasa ini, ada riwayat yang panjang. Suatu saat mengatakan, ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat salah seorang dari umatku, dia itu sudah ditimpa oleh dahaga yang sangat dahsyat. Tapi yang uniknya, di depannya ada telaga yang jernih, yang bersih. Sangat paslah dalam kondisinya saat itu, sangat dahaga dan sangat haus. Tetapi setiap ia mendekat ke telaga tersebut, dia diusir oleh malaikat.
Lalu satu ibadah yang mensyafaatkannya dan menolongnya saat itu, itulah puasa. Jadi puasa ini akan mensyafaatkan kita di akhirat. Maka dalam riwayat, Al-Qur'anu was-siyamu yusyafa'ani lil-'abadi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan diberi syafaat di hari kiamat. Maka puasa itu melapor ke Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, hamba ini menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan syahwatnya demi mempuasakanku, dan berikanlah saya syafaat supaya syafaatkan. Lalu Allah memberikan puasa itu syafaat, dan ia mensyafaatkan orang yang mempuasakannya. Begitu juga Al-Quran melapor ke Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ini hambamu ini rela menahan tidak tidur, begadang di malam hari karena sibuk membaca Al-Quran, dan berikanlah saya syafaat supaya saya syafaatkan. Dan Allah pun memberikan syafaat ke Al-Quran. Jadi dua ibadah ini dalam hadis ini sama-sama diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mensyafaatkan orang yang mengamalkannya. Jadi termasuk yang kita apa tadi adalah tentang puasa ini. Maka nabahat do ibadah pas perbandingan nedokon ni pepatah manombo adong di batangaikan na sodong ilautan. Ibadah bahat, haji, umroh, sedekah, solat itu ibadah. Tetapi puasa punya keistimewaan na sodong dapat kita dibandingkan ibadah na lain. Jadi tentang puasa, terkhusus yang paling dekat ini adalah Ramadan. Ketika turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah melaksanakan puasa bulan suci Ramadan di tahun kedua Hijriah. Kalau kita lihat di sejarah, Rasulullah tutup usia wafat kembali ke Allah Subhanahu wa taala itu di tahun ke-11 Hijriah. Jadi kalau kita kurangkan 12 dikurang tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Kalau kita kurangkan 11 dikurang 2 berarti sisa 9. Makanya kata ulama fikih, Rasulullah puasa Ramadan hanya 9 kali. 8 kali itu hitungan bulannya ganjil 29 hari. Cuma 1 kali Rasulullah puasa Ramadan yang genap 30 hari. Jadi tentang puasa Ramadan ini adalah hadiah yang besar bagi kita umat Islam. Karena ini adalah hadiah dan tamu yang agung yang terus kita sambut setiap tahun. Maka ulama memberikan sambutan isti'dad yang lebih prima dan lebih hebat. Ada 4 persiapan yang mesti kita persiapkan. Yang pertama adalah al-isti'dadul ilmi, persiapan ilmu tentang puasa Ramadan. Yang kedua adalah al-isti'dadul ruhani, persiapan rohani. Sebelum Ramadan, rohani juga mesti kita persiapkan. Yang ketiga adalah al-istiqdadul mali, persiapan materi, belanja kita dalam menunaikan ibadah selama 1 bulan, itulah bulan suci Ramadan. Dan yang keempat adalah al-istiqdadul jismani, persiapan jasmani. Jadi kita mesti mempersiapkan 4 persiapan ini supaya kita bisa
menghadapi bulan Ramadan ini dan menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tadi adalah al-isti'dadul ilmi. Apa ilmu-ilmu yang perlu kita amalkan selama bulan suci Ramadan? Ini perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Sebab bagaimana kita ingin beramal sementara ilmunya enggak ada? Sama saja kita berangkat ke satu tujuan tetapi kita tidak tahu mana jalannya. Simpang dan tikungan jalurnya tidak tahu bagaimana sampai kepada tujuan. Ini persiapan yang sangat penting. Al-isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Dan yang kedua juga adalah al-isti'dadur ruhani, persiapkan rohani masing-masing. Karena yang mau kita sambut ini adalah bulan suci, maka sambutlah dengan rohani yang suci. Karena dalam hadis jelas Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Bulan Ramadan itu bulan yang baik dan tidak akan menerima kecuali dengan rohani yang baik. Bersihkan rohaninya ya dari seluruh penyakit-penyakit hati. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, jangan lagi ada dendam ke sesama muslim. Janganlah lagi ada dengki dan iri hati ke sesama kita. Ya. Jangan lagi ada saling bermusuhan di antara kita dan saudara kita yang lain. Ini adalah persiapan rohani. Karena yang hadir adalah bulan yang suci, sementara rohani kita tidak suci, maka tidak nyambung yang suci dengan yang kotor. Maka perlu persiapan yang kedua, ini namanya al-isti'dadur ruhani, persiapan rohani. Dan yang ketiga, al-isti'dadul mali, persiapan bekal. Seharusnya selama Ramadan ini kita fokus ibadah. Adapun biaya yang kita pergunakan di Ramadan ini adalah sudah dipersiapkan di bulan-bulan sebelumnya, sehingga penuh fokus untuk beribadah. Itu namanya al-isti'dadul mali. Dan juga al-isti'dadul jismani, persiapkan jasmani yang sehat. Sebab kalau kita berpenyakit, bagaimana bisa kuat beribadah? Ya. Bagaimana kuat tadarus Al-Quran? Ya, solat tarawih yang puluhan rakaat. Inilah persiapan-persiapan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian yang terakhir, ya, seputar puasa ini, ya, karena termasuk persiapan yang sangat penting kita siapkan adalah al-isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Terkhusus Ramadan ini sudah di depan mata kita. Ada beberapa sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, termasuk sunnah di malam yang pertama di bulan suci Ramadan. Di mazhab Syafi'i, kita wajib berniat setiap malam untuk puasa esok harinya. Tetapi ada disunnahkan di malam yang pertama di bulan suci Ramadan kita mengikuti niat dalam madhab Maliki, yaitu kita meniatkan puasa 1 bulan penuh dengan niatnya nawaitu sauma jami'i Ramadhani hadhi sanati taqlidan lil imami Malikin fadlan lillahi ta'ala. Di malam yang pertama Ramadan kita niatkan dalam hati kita, sengaja aku meniatkan puasa seluruh Ramadan tahun ini karena mengikut kepada Imam Malik merupakan kewajiban lillahi ta'ala. Kita niatkan dalam hati kita. Apa hikmahnya kata ulama? Kenapa ini disunnahkan kita niatkan, tidak wajib? Karena ada 2 kelebihan. Kelebihan pertama, andaikan selama bulan suci Ramadan
ada niat kita yang bermasalah, misalnya suatu malam kita lupa berniat, maka di akhirat insya-Allah kita selamat. Kenapa? Karena kita sudah meniatkan sebulan penuh. Karena menurut Imam Malik, niat 1 bulan penuh itu memadai, dan itu menurut mereka sah. Ya. Satu niat dalam seluruh Ramadan 1 bulan. Ada hikmah yang kedua, andaikan kita tutup usia di tengah bulan suci Ramadan, belum selesai Ramadan, ajal sudah menjemput. Maka apabila ia meniatkan di malam yang pertama bulan suci Ramadan, niat sebulan penuh seperti niat yang kita sebutkan tadi, maka dia diberikan pahala sebulan penuh. Walaupun di tengah bulan itu dia wafat, berkat niatnya yang penuh di awal tadi. Inilah salah satu sunnah yang dianjurkan ya di malam yang pertama bulan suci Ramadan. Kemudian termasuk yang paling disunnahkan di bulan suci Ramadan adalah al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'da al-maghrib. Kita disunnahkan mandi di malam-malam bulan suci Ramadan setelah maghrib. Ya, setelah maghrib kita disunnahkan mandi malam-malam Ramadan. Ini masuk mandi yang disunnahkan. Jadi salah satu hikmahnya kata ulama adalah supaya lebih bersemangat untuk beribadah di malam itu. Maka disunnahkan mandi setiap malam. Waktunya ya setelah masuk maghrib. Ini mandi malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian termasuk yang disunnahkan taftirus shaimin, memberi takjil atau memberikan ya bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Dalam riwayat Tirmidzi, siapa yang memberi ya makanan atau minuman takjil kepada orang yang berpuasa, ya, artinya saat berbuka, maka pahala orang yang berbuka tadi yang diberikannya takjil akan mengalir kepada orang yang memberikan takjil tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Ya. Jadi kalau kita berpuasa, kita hanya dapat puasa Ramadan kita sendiri. Tapi kalau kita beri takjil, ya, beri makanan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa, maka seluruh pahala yang mereka dapatkan dalam puasa hari itu akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala Ramadan mereka sendiri. Inilah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Maka gak bisa kita pungkiri bagaimana sekiranya orang memberikan buka puasa ya kepada 1000 orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala 1000 orang yang berpuasa. Ini dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan supaya kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita termasuk yang mendapatkan berkah Ramadan, mendapatkan ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ke dalam orang-orang yang dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka berkah Ramadan. Amin Allahumma amin. Sekian yang kita sampaikan dalam pertemuan yang berbahagia ini. Nasrun minallahi wa fathun qariba wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.